Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita berada pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 11 September 2024 Masehi. Insyaallah di malam yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita di matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Alhamdulillah sudah 73 poin kita pelajari bersama-sama di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memperhemat waktu, maka kita langsung memasuki poin yang ke-74, yakni di halaman 20. Sebagaimana biasanya, marilah kita dengarkan muqarri kita membacakan apa yang telah ditulis oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Allah merahmati penulis rahimahullah ta'ala. Hadis wa alaihi dinul muslimin, Halaman 20, halaman 20. poin 74. Fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah. Karena yang artinya karena sesungguhnya Rabb kita yang maha agung lagi maha tinggi menyandang sifat-sifat keesaan. Itu bisa semakna sampai poin 77 dan tidak sampai poin 77. Man'utun bimu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Allah tersifati dengan sifat-sifat yang tak tertandingi, al-fadaniyah, yang tidak seorang pun dari makhluknya yang menyandang makna sebanding dengannya. Wa ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkana wal a'dha'i wal adawat. Allah maha tinggi, tidak dibatasi oleh batas-batas dan ujung akhir, dan tidak membutuhkan bagian-bagian anggota-anggota maupun perangkat-perangkat. La tuhbi
la tuhzihil jihatu situ kasairil mubtada'at. Allah tidak dilingkupi oleh arah yang 6 sebagaimana semua makhluk ciptaannya. Baik. Mu'allif rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala melanjutkan apa-apa yang telah beliau nukilkan di dalam matan ini berkenaan dengan al-aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di poin yang ke-74, muallif menyebutkan fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Karena sesungguhnya Rabb kita yang maha agung lagi maha tinggi menyandang sifat-sifat keesaan. Jadi muallif rahimahullah taala mengulang kembali tentang pembahasan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dan kita mengetahui sebelumnya bahwa pada poin 40 itu berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di poin ini muallif mengulang kembali untuk menekankan kepada kita tentang bagaimana sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kemudian di poin yang ke-75 beliau menyebutkan rahimahullah taala man'utun bi unutil fardaniyah. Allah tersifati dengan sifat-sifat yang tak tertandingi. Jadi an-nu'ut al-fardaniyah, tidak ada yang bisa menandingi sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, yang tidak seorang pun dari makhluknya yang menyandang makna sebanding dengannya. Di penekanan kembali oleh muallif. Sebenarnya telah kita bahas, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Cuma ditekankan kembali kepada kita yang mempelajari matan ini bahwasanya Rabbuna Jalla wa Ala yang maha agung, yang maha tinggi itu tidak tertandingi oleh satupun makhluknya. Kemudian di poin yang ke-76 wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat. Allah maha tinggi, tidak dibatasi oleh batas-batas dan ujung akhir. Wal arkani wal a'dha'i wal adawat, dan tidak membutuhkan bagian-bagian, anggota-anggota maupun perangkat-perangkat. Ini ada catatan footnote di sini karena muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawi masih mengambang istilah ini dalam bentuk umum. Insyaallah nanti akan kita dengarkan penjelasan footnote tersebut yang dinukil dari ungkapan Syekh Fauzan Hafizullah Ta'ala, Syekh Fauzan Al-Fauzan. Insyaallah nanti kita selesaikan dulu matan yang sampai 77. Di poin yang ke-77, la tahwihil jihadus sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak dilingkupi oleh arah yang 6 sebagaimana semua makhluk ciptaannya. Ini ada footnote lagi, apa maksudnya? Karena ini masih bersifat umum. Insyaallah nanti dijelaskan. Tapi sebelum menjelaskan apa yang telah disyarah oleh Al-Imam Abdul Izzi Al-Hanafi rahimahullah taala, kita sama-sama mendengarkan footnote yang ini penekanan karena ini masih bersifat umum, masih bisa ditarik oleh Asy'ariyah atau yang lainnya tentang poin ini. Lalu bagaimana maksudnya? Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan footnote yang kedua dan yang ketiga. Apa itu? Yang footnote batas-batas yang tulisan kecil. Apa maksud dari hal tersebut? Yang batas-batas, yang footnote yang tulisan kecil itu, keterangan. Batas-batas ini sangat umum. Jika yang dimaksud al-qahawi adalah batas-batas yang bersifat makhluk, maka Allah memang maha suci, tidak dibatasi oleh batas-batas tersebut dan maha suci untuk bertempat pada makhluk-makhluknya. Namun jika yang dimaksud al-qahawi adalah batas-batas yang bukan bersifat makhluk, yaitu arah atas al-ulu, maka ini sabit tetap bagi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tidak boleh disucikan dari sifat al-ulu.
bersemayam di ketinggian, karena itu adalah hak, dan ini bukan termasuk dalam batas-batas dan arah-arah yang bersifat makhluk. Tujuan-tujuan al-ghayat juga terlalu umum, yang mengandung kemungkinan hak dan kemungkinan batil. Jika yang dimaksud adalah hikmah diciptakannya makhluk-makhluk, yaitu bahwasannya Allah menciptakannya untuk satu hikmah, maka ini adalah hak. Akan tetapi seharusnya dikatakan hikmah, bukan tujuan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat 56. Jika yang dimaksud dengan tujuan-tujuan al-ghayat adalah hajat kepada makhluk-makhluk, maka benar, ini adalah peniadaan yang sahih, karena Allah tidak menciptakan makhluk karena hajat dan kebutuhannya kepada makhluk tersebut. Dia maha kaya dari membutuhkan alam semesta. Bagian-bagian anggota-anggota dan perangkat-perangkat juga terlalu umum. Jika yang dimaksud adalah sifat-sifat zat as-sifat az-zatiyah seperti wajah dan dua tangan, maka ini adalah hak dan menafikannya adalah batil. Dan jika dimaksud adalah menafikan anggota-anggota yang menyerupai anggota-anggota dan perangkat-perangkat makhluk, maka Allah Maha Suci dari hal semacam itu. Maka masalah bagian-bagian dan anggota-anggota ini memiliki rincian-rincian sebagai berikut. Pertama, apabila yang dimaksud dengan adalah menafikan as-sifat az-zatiyah dari Allah seperti wajah dan dua tangan serta sifat-sifat sabit bagi Allah, maka ini batil. Kedua, sedangkan jika yang dimaksud adalah bahwasanya Allah Maha Suci dari terserupakan dengan bagian-bagian anggota-anggota dan perangkat-perangkat jasmani manusia, maka benar Allah Maha Suci dari penyerupaan semacam itu, karena Allah tidak serupakan oleh seorang pun sesuatu pun dari makhluk-makhluknya, tidak dalam zatnya, tidak dalam nama-namanya, dan tidak dalam sifat-sifatnya. Ringkasannya, bahwa lafaz yang dibawakan oleh alif mengandung keumuman, akan tetapi perkataannya tersebut dapat dimaknai secara hak, karena beliau rahimahullah adalah di antara ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, juga karena beliau adalah di antara ulama ahli hadis, sehingga tidak mungkin beliau memaksudkan makna-makna yang buruk. Akan tetapi dengan sangat yakin bahwa yang beliau maksudkan adalah makna-makna yang sahih, dan andai saja beliau lebih rinci masalah tersebut dan menjelaskannya, tentu akan lebih baik daripada menyebutkannya secara global dan umum seperti ini, yang dapat menimbulkan dualisme penafsiran. At-ta'alikat at-taliqat al-mukhatasarah alamatan al-aqidah at-tahawiyah Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, itu adalah penekanan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan al-Fauzan. Karena muallif rahimahullah taala pada poin yang ke-76 ini masih bersifat umum, tidak menjelaskan secara rinci. Alhamdulillah dengan footnote ini maka bisa kita pahami, seandainya sifat-sifat itu yang memang sifat zatiyah, memang betul itu dari zat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan, maka kita tidak boleh menafikannya, meniadakannya. Harus kita isbatkan, harus kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sama-sama kita dengarkan tentang al-ulu, maha tinggi Allah yang di atas seluruh makhluknya. Kemudian ada wajah, di situ ada tangan. Nah, itu tidak boleh dinafikan, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya tidak dijelaskan, maka Asy'ariyah juga berpendapat seperti apa yang
telah dinukilkan oleh Imam At-Tahawi di dalam matanya ini. Jadi harus diperinci karena dia masih bersifat umum. Dan kalau tidak salah ada pernah orang yang bertanya tentang akidah Tahawiyah, banyak sekali pensyarahnya benar. Orang-orang Asy'ariyah juga memakai matan akidah Tahawiyah karena matanya bersifat umum. Seperti yang kita dapatkan di poin yang ke-76. Bersifat umum, ada bagian-bagian, ada perangkat-perangkat yang lainnya yang bersifat jisim dan yang lainnya. Maka itu harus dijelaskan. Dan kebanyakan para ulama di zaman setelah beliau, yakni antara tahun 400 sampai 800 Hijriah itu rata-rata para imam, para ulama kita terperosok, tergelincir, tapi bukan semuanya, ke sebagian dari sifat-sifat Allah menakwilkannya. Seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah Sahih Bukhari juga tergelincir, bukan seluruhnya. Imam An-Nawawi ketika di mensyarah Sahih Muslim, alhamdulillah kesalahan-kesalahan mereka itu tidak mengeluarkan mereka dari akidah Ahlussunnah. Hanya sebagian kecil dari menakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sebagian ada yang ekstrim di antara pemuda-pemuda kaum muslimin yang meniadakan bahwasanya Fathul Bari sudah tidak dipakai untuk rujukan karena ketergelinciran Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar Asqalani di dalam menakwilkan sifat Allah. Begitu juga dengan kitab Al-Minhaj Sahih Muslim, tidak usah dipakai lagi. Ini orang-orang mutasyaddid, orang yang terlalu keras, yang mereka tidak mengetahui kondisi ketika itu. Karena ketika di zaman itu Mu'tazilah itu merajai semuanya. Dan kita mengetahui di bagian-bagian kehidupan Imam Ahmad, khalifahnya itu juga berpahaman seperti yang berkembang ketika itu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga awalnya berfase-fase. Awalnya juga pernah Mu'tazilah, alhamdulillah duduk berguru bermajlis dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka seluruh subhat-subhat di paham akidah Mu'tazilah itu ditinggalkan. Alhamdulillah. Jadi ini masalah akidah adalah masalah dari mana kita mengambilnya. Karena itu mudah sekali orang tergelincir terhadap pemahaman ini. Dan ini sangat tidak disukai kajian seperti ini. Apa maksudnya? Apa ininya? Karena ini berkenaan tentang bagaimana akidah Ahlussunnah yang harus kita tetapkan, yang harus kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari peniadaan. Sebagaimana tadi mereka meniadakan, menafikan sifat Allah, sementara itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit mudah-mudahan itu bisa mengena bagi kita bahwasanya apa yang Allah tetapkan nanti insyaallah akan kita bawakan dalilnya, sebagaimana pensyarah membawakan tentang tangan tadi, tentang wajah, di antaranya masih banyak yang lain. Footnote yang ketiga. Yang ketiga, kami katakan ini juga mengandung keumuman. Jika yang dimaksud adalah arah-arah yang bersifat makhluk, maka Allah Maha Suci dari hal itu. Allah tidak mungkin dilingkupi oleh sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Dan jika yang dimaksud adalah arah atas al-ulu dan bahwasannya Allah di atas semua makhluk-makhluknya, maka ini adalah hak. Dan menafikannya adalah batil. Zahir yang dimaksud At-Tahawi dengan arah yang 6 adalah arah-arah yang bersifat makhluk, bukan al-ulu, arah atas. Karena beliau adalah ulama yang menetapkan sifat al-ulu dan sifat al-istiwa. Allah bersemayam di atas arsy. At-Tahliqat al-Mukhtasarah Alamatan al-Aqidah At-Tahawiyah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ini sesuatu penjelasan yang sangat penting dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita mengenal beliau adalah salah seorang ulama
anggota Hay'ah Kibar Ulama di Kerajaan Saudi Arabia. Kita mengetahuinya. Alhamdulillah banyak video-video fatwa-fatwa mereka yang bisa kita simak di media sosial. Alhamdulillah. Dan beliau menjelaskan di sini bahwasanya seandainya itu ketetapan seperti sifat al-ulu yang arahnya tinggi di atas itu memang ada bagi Allah. Itu tidak boleh dinafikan. Itu isbat. Akan tetapi seperti orang-orang kelompok lain seperti Asy'ari yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak ada sesuai dengan mata arah angin yang 6 yang kita ketahui, maka itu adalah batil. Coba Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Apa artinya? Berarti Allah tidak ada. Coba pahami dengan akal kita. Pernahkah kita mendengar salah seorang ulama, bukan ulama ya, Ustadz Kondang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak bisa ditunjuk-tunjuk, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di bawah. Apa artinya? Untuk apa dijelaskan? Berarti Allah tidak ada. Wa'alaikumsalam. La haula wala quwwata illa billah. Itu akibat bagi orang yang salah dalam memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Jadi Allah itu mempunyai sifat al-ulu, dan walhamdulillah dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala bahwasanya apa yang telah dinukilkan beliau, maksudnya muallim rahimahullah taala pada matan ini bersifat umum. Dan footnote yang baru saja kita dengarkan itu sangat berfaedah. Karena Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu berkeyakinan bahwa Allah itu mempunyai sifat al-ulu, yakni maha tinggi di atas makhluknya, bersemayam di arasnya. Baik, alhamdulillah itu mulai jernih bagi kita di dalam memahami apa yang beliau nukilkan di matanya ini. Baik, kita jelaskan tentang makna-makna apa yang terdapat di dalam matan ini. Seperti tadi Mu'allim mengatakan fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah. Karena sesungguhnya Rabb kita yang maha agung lagi maha tinggi menyandang sifat-sifat keesaan. Ikhwani fi din wa akhwati billah rahimakumullah. Ini mu'allif mengambil dari surah Al-Ikhlas. Ungkapan ini, poin ini mu'allif rahimahullah ta'ala mengambil dari surah Al-Ikhlas. Dan kita mengetahui surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surah Makkiyah, turun sesudah surah An-Nas. Surah An-Nas Al-Ikhlas yaitu memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas itu tidak tampak, hanya penilaian Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil dari surah Al-Ikhlas, satu pun tidak ada kata-kata ikhlas di 4 ayat tersebut. Tidak. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Tetapi dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, kan ikhlas itu tidak tampak. Itu penilaian dari Rabbuna Jalla wa Ala. Baik. Kita sebutkan asbabun nuzul. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan beberapa riwayat yang banyak sekali tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Kita ambil satu riwayat saja dari Imam Ahmad. Jadi banyak riwayat-riwayat yang beliau nukilkan, nanti bisa rujuk kembali ke tafsir Ibnu Katsir. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id. Abu Sa'id adalah Muhammad bin Maisar As-Asghani. Itu nama beliau, Abu Sa'id. Kemudian telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' bin Anas dari Abu Aliyah dari Ubay bin Ka'ab. Ini radhiyallahu anhu. Sahabat yang meriwayatkan ini adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gambarkanlah kepadaku tentang Tuhanmu. Wahai Muhammad, gambarkanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku bagaimana Rabbmu, bagaimana Tuhanmu itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad esa. Allahus samad, Allah adalah as-samad, tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara, makhluk yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gambaran roh kita. Seandainya orang-orang yang tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW menceritakan bagaimana roh kalian yang gaib, yang tidak nampak, dan kita mengetahui seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu nampak. Ada orang yang agama Nasrani, ada patung salibnya. Orang Buddha, ada patung Budanya. Agama-agama Hindu, agama-agama di India, ada Hanumannya, ada segala macam, ular kobranya, sapinya, ada apa? Orang-orang yang di Jalan Riau banyak yang mata-mata sipit putih, orang-orang asing, itu nampak bagaimana mereka menyalakan dupa di pagi hari. Ada atarnya, ada patung Dewi Fortuna, ada segala macamnya, nampak. Sementara Allah Subhanahu wa taala baik. Apabila ada orang kafir, non-muslim yang bagaimana Tuhan kalian yang kalian sembah, setiap saat kalian sujud kepadanya, maka bacakanlah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena azan Isya, kita azan Isya dulu. Setelah azan Isya, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Taib,
tadi kita alhamdulillah telah mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya dari surah Al-Ikhlas. Kemudian tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Tentu tidak semuanya kita nukilkan, hanya sebagian saja dari surah Al-Ikhlas. Imam Bukhari membawakan di dalam kitab Tauhid, dalam kitab Tauhid ada nama kitab Tauhid di bagian akhir dari Sahih Bukhari, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana ketika Nabi SAW mengutus seorang pemimpin, tentu di saat pasukan perang, dan ketika beliau menjadi imam, pemimpin ini yang ditunjuk menjadi pemimpin perang dan pemimpin imam ketika salat selalu membawakan surah Al-Ikhlas. Jadi diakhiri dengan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam, setiap salat. Jadi didengar oleh pasukan kaum muslimin di belakangnya, didengar. Setelah terjadi peristiwa peperangan tersebut, kembali ke Madinah para sahabat dan rombongan tersebut, maka sahabat yang menjadi makmum menceritakan kejadian itu kepada Nabi SAW, bahwasanya pemimpin kita ini si fulan setiap solatnya membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata sahabat dahulu bacaannya sama dengan kita, kul juga. Kalau sahabat itu mengetahui maknanya, keagungannya, tetapi kalau kita ingin cepat selesai, kan kalau kul atau inna kal kausar, dah selesai cepat, pergi kita untuk melakukan aktivitas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jadi kata Nabi SAW di dalam hadis tersebut dalam Sahih Bukhari, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh, kabarkanlah kepadanya bahwa sesungguhnya Allah juga mencintainya. Jadi ketika itu ditanyakan oleh Nabi SAW, mengapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas? Lalu dikatakannya karena kecintaannya dengan surah Al-Ikhlas, kandungannya, maknanya. Lalu kata Nabi SAW, akhbiruh, maka kabarkan kepadanya, annallah ta'ala yuhibbuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintainya. Karena kecintaannya dengan membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Yang pendek, tetapi dia suka dengan kandungannya, makna yang sangat luas, sangat mendalam, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di riwayat yang lain ada yang semakna dengan itu, dengan hubbuka iyyaha adfalakallahu jannah. Jadi dia mencintai surah Al-Ikhlas itu, maka katakanlah padanya bahwasanya dia layak masuk surga. Allahu Akbar. Karena dia suka membaca surah Al-Ikhlas, tahu maknanya, keagungan yang terkandung Al-Ikhlas, maka dikabarkan padanya, beri kabar gembira, dia akan masuk surga. Taib. Kemudian keutamaan-keutamaan yang lainnya kita tidak menyebutkan semuanya, hanya mengingatkan bagi kita tentang surah Al-Ikhlas, bahwasanya surah Al-Ikhlas ini ketika subuh, salat sunat subuh, qabliyah subuh, Nabi SAW membacanya di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Dan keutamaan salat sunat ini kita mengetahui Nabi SAW ketika safar dan mukim tidak pernah meninggalkan salat sunat subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada dunia dan isinya, 2 rakaat subuh. Kemudian Nabi SAW juga membaca surah Al-Ikhlas di azkarus sabah, di zikir-zikir pagi. Kemudian azkarul masa, di zikir-zikir sore, setelah salat fardu, sebelum tidur. Dan surah Al-Ikhlas juga termasuk dari rangkaian ayat-ayat ruqiyah. Mu'azzaitain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, salah satunya qul huwallahu ahad. Jadi ini kandungan yang sangat tinggi dari surah Al-Ikhlas. Bagi orang yang haji dan umrah, ketika mereka setelah tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, yang dimulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad 7 kali, lalu ittakhadhu min maqam Ibrahim musalla, pergi ke belakang makam Ibrahim, salat 2 rakaat, juga membaca surah Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Setelah itu minum zam-zam, baru menuju Safa dan Marwah. Nah, jadi alangkah agungnya ayat kandungan dari surah Al-Ikhlas. Di riwayat yang lain bahwasanya
surah Al-Ikhlas ini, wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya, dari genggaman Allah Subhanahu wa taala, innaha la ta'dilu sulusatul Quran. Jadi kandungan dari surah Al-Ikhlas ini sepertiga dari Al-Quran. Karena apa? Tauhid. Dan kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu mengandung kandungan secara umum adalah tauhid. Kemudian ada perintah, larangan, kemudian tentang kisah-kisah, dan ada juga bagaimana balasan di akhirat kelak. Itu di antara kandungan. Jadi sepertiga dari kandungan Al-Quran itu tauhid, itu ada di dalam surah Al-Ikhlas. Jadi sangat besarnya, sangat mulianya kandungan dari ayat ini, yang sebagaimana tadi muallif rahimallahu taala mengambil ungkapan beliau ini, pernyataan beliau ini dalam poin di dalam matan aqidah at-tahawiyah yang merupakan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya beliau mengambilnya dari surah Al-Ikhlas tentang sifat wahdaniyah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif menyebutkan man'utun binu'util faradaniyah, Allah tersifati dengan sifat-sifat yang tak tertandingi. Nah, jadi an-nu'ut al-fardaniyah, tidak ada yang menandingin Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim, Maha Mulia, tidak ada yang menandingi kemahamuliaan Allah, kedermawan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang hina ini Allah berikan kepada orang yang beriman, yang Allah benci dan Allah cintai orang-orang kafir. Jalan Riau ini banyak kita saksikan orang-orang yang asing kembali, asing itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobilnya lihat mewah, rukonya banyak kerangkengnya, takut dicuri maling. Banyak kita saksikan lewat tadi orang-orang Cina tersebut tidak menyembah Allah, tetapi Allah tetap berikan dunia yang hina ini. Tetapi keimanan hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Berusahalah kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, yang di dalam jiwa kita tumbuh keimanan yang subur, yang dengan keimanan yang subur itu tegaklah ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, yang tidak seorang pun dari makhluknya yang menyandang makna sebanding dengannya. Jadi tidak ada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semakna juga di ayat-ayat sebelumnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11. Kemudian wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adwat. Allah Maha tinggi, tidak dibatasi oleh batas-batas dan ujung akhir, dan tidak membutuhkan bagian-bagian, anggota-anggota maupun perangkat-perangkat. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak dilingkupi oleh arah yang 6 sebagaimana semua makhluk ciptaannya. Jadi di sini disebutkan beberapa dalil yang dibawakan oleh pensyarah Al-Imam Abul Hizzi Al-Qadi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala tentang tangan dan wajah. Tadi disebutkan dalam ta'liq matan aqidah At-Tahawiyah Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizallah ta'ala, dicontohkan tangan dan wajah. Tangan dan wajah, cuman jangan munculkan di angan-angan kita sebagaimana makhluk. Ingat tadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama sama, tetapi jangan bayangkan tangan makhluk, wajah makhluk yang ada hidungnya ada, jangan. Karena kita telah sering kita berikan contoh, monyet punya wajah, kita punya wajah, tidak sama wajah kita dengan wajah monyet, sesama makhluk, apalagi dengan Khaliq Rabbuna tabaraka wa taala. Dan kita di sebelumnya di ru'yatullah, melihat Allah di surga, di Darussalam, di poin sebelumnya bahwasanya itu dengan mata kepala kita sebagaimana bulan purnama. Jangan dibayangkan sekarang, usahakan masuk surga, insya Allah akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Di dunia tidak ada satupun yang melihat makhluk Allah, manusia yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa ketika
menerima Taurat di Bukit Tursina juga meminta bisa melihat Allah. Lan tarani, sesungguhnya engkau tidak akan bisa melihatku. Nabi Muhammad ketika peristiwa Mi'raj juga tidak melihat, hanya kalamullah, hanya berbicara kepada Allah. Begitu juga Nabi Musa, kalamullah, berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad juga berbicara dengan Allah, mendapatkan perintah solat wajib lima kali sehari dan semalam. Ini beberapa ayat yang nanti bisa dilihat kembali, dilihat penafsirannya. Dengan ayat ini mudah-mudahan kita bisa menetapkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya yang maha agung, yang tidak ada yang melebihi ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Shad ayat 75, ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Jadi apa yang mencegah engkau? Jadi ketika itu diperintahkan semuanya sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Jadi ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang telah menahan engkau untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Jadi Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam itu langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri, dengan bentuknya Allah yang langsung. Begitu juga dengan pohon-pohon di surga, Allah langsung menanamnya. Jadi jangan bayangkan tangan kita. Jangan ditakwil, sebagai orang Asy'ariyah ditakwil tangan maksudnya kekuasaan. Mana? Tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Disesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan masukkan semua angan-angan kita, bayangan-bayang kita dalam pikiran kita, karena itu adalah talbis iblis. Iblis yang memberikan was-was. Dan di awal-awal kita tekankan, iblis itu senantiasa menyesatkan kita, diberikan hembusan dalam jiwa kita. Sebagaimana riwayat kata sahabat, jatuh dari langit lebih aku sukai daripada apa yang terbesit dalam jiwaku ya Rasulullah. Apa yang kau terbesitkan? Lalu dikatakannya, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Bayangkan iblis sampai membisikkan dalam hati sahabat, siapa yang menciptakan Allah? Lalu bagaimana kita yang seandainya diberi was-was seperti itu? Jadi hati-hati dalam mempelajari agama. Dan kita perhatikan orang-orang batiniyah, seandainya mereka mempelajari agama yang keluar dari apa yang diajarkan Nabi SAW, dua ujungnya. Kalau tidak jadi dukun, kalau tidak jadi orang gila. Perhatikanlah, orang batiniyah ketika mempelajari agama syariat yang tidak dipandu dengan ajaran Nabi SAW, melakukan ritual-ritual, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk setan ke dalamnya. Pertama, jadi dukun. Yang kedua, jadi orang gila. Dan diakui ini wali Allah. Orang gila diakui jadi wali Allah. Wali majdu katanya. La haula wala quwwata, merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang wali Allah itu ada gila, tentu para nabi ada yang gila. Dan kita mengetahui sekarang pilkada serentak seluruh negeri kita, cobalah jadi wali kota, apakah bisa dia itu orang gila itu? Atau jadi wali nikah, apakah bisa? Tidak bisa. Jadi wali kota, jadi wali nikah tidak bisa. Apalagi jadi wali Allah yang maha mulia. Jadi banyak agama kita ini dicoreng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu bukan dari luar, maksudnya dari Yahudi dan Nasara yang senantiasa walan tarda angka Yahuda wa Nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi sebelum kita mengikut milah mereka, mereka tidak akan redha. Itu dari luar. Adapun dari dalam adalah kelompok yang berpemikiran-pemikiran yang mereka seolah manis kata-kata mereka. Bijak mereka berbicara, tetapi menghancurkan agama yang mulia yang dibawa oleh Nabi SAW, yang Nabi dakwahkan. Nabi mendakwahkan bersama sahabat dengan jiwa dan harta mereka, sampai mereka diusir dari Mekah. Seandainya yang mereka sama katakan bahwasanya agama ini sama, untuk apa Nabi berkorban? Ya, terima saja agama yang ketika itu yang paganisme tersebut. Jadi ini orang-orang tokoh-tokoh yang bergelar profesor di dalam agama ini mengkaburkan agama ini, mengoyak-ngoyak ajaran
yang mulia ini. Seandainya agama sama, kenapa mereka tidak jadi pastor? Kenapa jadi imam Masjid Istiqlal? Seandainya sama, kan mereka mengatakan agama sama. Kenapa tidak jadi pendeta? Jadi kita hati-hati terhadap di zaman ini banyak sekali orang yang ingin menyesatkan, yang merusak agama yang mulia yang telah dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus menulis surat-suratnya ke raja dunia, ke penguasa Romawi, ke penguasa Persia, ke Habasyah, ke raja-raja dunia ketika itu, bagaimana mereka menerima agama yang mulia yang hak ini. Baik. Kemudian yang bisa kita lihat juga nanti dalam surah Az-Zumar ayat 67, dalam surah Az-Zumar ayat 67 Allah tabaraka wa taala berfirman, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Jadi bumi itu nanti dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan langit itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya, biyamini. Jangan kita bayangkan tangan kita. Ini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun. Segala sesuatunya itu binasa illa wajhah, kecuali wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pikirkan wajah kita, wajah makhluk. Itu kita tetapkan sesuai dengan kebesaran, keagungan, kesucian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa, yang kekal itu adalah wajah Rabb engkau yang maha agung dan memiliki kemuliaan. Kemudian dalam surah Al-Maidah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma nafsik. Jadi engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 54, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan pada dirinya rahmah, kasih sayang. Kemudian dalam surat Toha, wastana'tuka li nafsi, aku telah memilihmu untuk diriku. Maksudnya memilih Nabi Musa alaihissalam menjadi utusannya, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuhazzirkumullahu nafsah. Jadi Allah memperingatkan terhadap dirinya, maksudnya terhadap siksanya. Jadi banyak yang ayat-ayat semacam ini, mudah-mudahan itu mimma alimna aidina lima khalaqtu biyadai. Kemudian lima khalaqtu biyadai yang tadi, awalam yarawna anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun, dalam surah Yasin ayat 71. Nah, ayat seperti ini banyak dinukilkan di dalam ini, akan tetapi perpecahan itu ya mereka semuanya kelompok-kelompok yang keluar dari apa yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat, dan sahabat mengajarkan kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan kepada imam yang lainnya, karena mereka menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Hijr ayat 91, allazina ja'alul qur'ana idin, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi, terpisah-pisah. Jadi mereka sesuai dengan kehendak mereka, sehingga inilah yang terjadi perpecahan di dalam pemikiran di dalam agama ini, sehingga kita saksikan banyak yang aneh-aneh yang terjadi di zaman kita. Banyak yang aneh-aneh yang terjadi di zaman kita, yang itu yang diucapkan melalui lisan, perbuatan dari orang-orang pembesar, tokoh agama negeri kita. Seandainya kita tidak mempelajari akidah yang sahihah, maka tergelincirlah kita. Ungkapan yang manis, lisan yang begitu indah, tutur kata yang sangat menggoda, dan memang begitulah. Lihatlah surat Al-Munafikun itu, satu surat yang Allah turunkan tentang orang munafik. Memang mereka adalah orang-orang yang begitu menawan, mempesona. Abdullah bin Ubay itu adalah orang yang begitu mempesona, tutur katanya yang indah. Ketika Nabi SAW naik mimbar, inilah Rasulullah, lalu mengatakan, dan tubuh mereka penuh keelokan,
ka'annahum husubun musyannadah. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Munafiqun bagaimana sifat-sifat orang munafik di dalam awal surat tersebut. Baik, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita di dalam fitnah-fitnah di akhir zaman, yang mana kalau kita kemukakan Al-Quran dan hadis yang sahih, maka ditolak oleh pemeluk agama Islam sendiri. Dia mengatakan, alangkah jumudnya Anda berfikir. Dan kami telah melalui di perguruan-perguruan tinggi ketika kami mempelajari akidah filsafat, bagaimana filsafat itu meracuni pemikiran. Seandainya, walhamdulillah, seandainya Allah tidak memberikan kekuatan dalam pemahaman, maka hanyutlah jiwa ini dalam hayalan mereka. Mereka tidak peduli Al-Quran yang diturunkan, tidak peduli hadis yang sahih atau tidak. Yang mereka pedulikan bagaimana bisa berpikiran, mengeluarkan pikiran, ide yang cemerlang di dalam agama ini. Dan kebenaran bagi mereka itu tidak absolut, tidak mutlak. Kebenaran bagi mereka adalah ketika ini benar, besok ada teori yang baru, pemikiran yang baru, pindah lagi. Sementara kita dijelaskan al-haqqu min rabbik wa la takunan minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabb engkau, maka janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Kita berpijakan kepada Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis Nabi yang saleh, itulah kebenaran bagi kita. Itulah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disitulah kita bersandar, disitulah kita berhenti di dalam agama ini, disitulah kita berjalan. Bukan dengan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh yang lainnya, sehingga rusaklah agama yang mulia ini, terobrak-abriklah agama yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita berjumpa dengan Allah dengan akidah yang selamat, akidah yang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan sebagaimana Nabi SAW mendakwahkan ketika itu sampai akhir zaman. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.